Halo semuanya, selamat datang di video tugas pengantar hubungan internasional. Jadi sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya adalah Jessica Tiara Siombing dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Jadi, di dalam video ini saya akan membahas tentang 5 materi yang berhubungan dengan ilmu hubungan internasional. Di antaranya adalah balance of power, unit-unit analisa, paradigma dalam hubungan internasional, konsep umum, dan prinsip realisme menurut Morgenthau. So, without any further ado, let's just jump right in. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu balance of power atau BOP. Kenalan dulu yuk sama balance of power. Nah, jadi si BOP ini merupakan gagasan utama yang paling sering digunakan dalam membahas isu-isu yang terjadi dalam hubungan internasional. Balance of power sendiri menggambarkan bagaimana suatu negara dengan negara lainnya saling berinteraksi dan mengimbangi dalam hal kekuatan. Balance of power pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haas dalam tulisannya yang berjudul The Balance of Power, Perception, Concept, and Propaganda dalam jurnal yang berjudul World Politics. Jadi, balance of power ini adalah bagaimana usaha suatu negara dalam mengimbangi kekuatan negara lain yang mengancam keamanan negaranya. Jadi, ancaman-ancaman tersebut dapat datang dari suatu negara ataupun dari blok kekuatan yang terdiri dari beberapa negara. Karena ketika suatu negara telah memiliki kekuatan atau telah bergabung pada blok kekuatan, itulah yang menjadi ancaman bagi negara lain. Nah, saat merasa terancam, negara-negara lain dapat membangun kekuatannya sendiri ataupun bergabung dengan blok atau aliansi kekuatan untuk menghilangkan ancaman atas negaranya. Penerapan konsep balance of power dalam menentukan tatanan dalam politik keamanan internasional dapat kita lihat dalam kondisi yang terjadi di Asia. Avery Goldstein dalam tulisannya yang berjudul The Balance of Power Politics, Consequence for Asian Security Order menjelaskan terciptanya situasi keamanan di Asia dengan menerapkan konsep balance of power, di mana negara di Asia atau Asia itu sendiri menciptakan sebuah kekuatan baru untuk menyaingi pengaruh dari Amerika Serikat di Asia. Jadi, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu 5 unit analisa dalam hubungan internasional. Nah, 5 unit hubungan internasional ini terdiri dari perilaku individu, perilaku kelompok, negara bangsa, kelompok negara-negara, dan yang terakhir merupakan sistem internasional. Jadi yang pertama ada perilaku individu. Jadi, para analis yang melakukan analisa hubungan internasional pada tahap ini menyatakan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi pada hubungan internasional itu terjadi akibat dari individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Karena itu, untuk memahami hubungan internasional, kita harus memperhatikan dan menelaah bagaimana sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pengambil keputusan, seperti kepala pemerintahan, menteri luar negeri, nasihat keamanan, dan sebagainya. Jadi yang kedua kita ada perilaku kelompok. Jadi, para analis yang melakukan analisa pada tingkat ini menyatakan bahwa pada awalnya individu telah melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Nah, jadi untuk memahami hubungan internasional pada tahap ini, kita harus mempelajari kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Sekarang kita sampai pada negara bangsa. Jadi, para ilmuwan hubungan internasional berasumsi bahwa dimanapun berada, pembuat keputusan akan mengambil keputusan yang sama apabila menghadapi masalah yang sama. Maka dari itu, analisa yang menekankan pada variasi pengambilan keputusan dari sekelompok negara lain dengan negara lainnya dianggap sia-sia. Analisa para ilmuwan seharusnya ditekankan pada perilaku unit negara bangsa, karena pada dasarnya hubungan internasional ini sendiri didominasi oleh perilaku negara bangsa. Yang keempat, kita punya kelompok negara-negara. Jadi,
Menurut para ilmuwan yang berada pada tahapan ini, mereka berpendapat bahwa seringkali suatu negara tidak bergerak secara sendiri, melainkan tergabung dalam kelompok yang terdiri dari beberapa negara. Jadi, menurut para ilmuwan ini, hubungan internasional merupakan sebuah interaksi yang membentuk pola atau pengelompokan. Nah, maka dari itu, unit yang harus kita telaah pada tahapan ini adalah pengelompokan negara, seperti pengelompokan regional, persekutuan ekonomi dan perdagangan, aliansi, blok ideologi, pengelompokan PBB, dan sebagainya. Jadi yang terakhir kita punya sistem internasional. Jadi pada tahapan ini, para analis berpendapat bahwa segala bangsa yang ada di dunia ini dan juga interaksi yang terjadi di antara mereka itu merupakan sebuah sistem. Sistem sebagai lingkungan telah menentukan bagaimana sikap negara bangsa. Hal ini terjadi karena sistem dianggap sebagai penyebab utama bagaimana perilaku dari negara bangsa tersebut terbentuk. Maka dari itu, para analis hubungan internasional yang telah menganalisa tahapan ini menganjurkan untuk mempelajari sistem sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas 6 paradigma dalam hubungan internasional. Jadi yang pertama adalah realisme. Jadi, realisme ini merupakan sebuah paham di mana apabila terjadi sebuah konflik internasional, maka negara tersebut dapat menyelesaikannya dengan cara perang. Hal ini terjadi karena para penganut paham realisme sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional untuk keberlangsungan negara tersebut. Selain itu, para penganut paham realisme berpendapat bahwa setiap negara harus bersaing dengan negara lain untuk memperebutkan kekuatan. Selain itu, realisme juga memilih jalan konflik atau peperangan dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Selanjutnya adalah idealis. Pada paham idealis, setiap manusia menginginkan perdamaian. Watak dasar manusia adalah ingin hidup dalam suasana damai, karena itu mereka menjaga hubungan antar bangsa pada prinsipnya untuk dikembangkan dan menciptakan kedamaian. Selanjutnya adalah pluralis. Jadi, penganut paham pluralis ini memiliki beberapa pemahaman. Yang pertama, aktor non-negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan internasional. Setelah itu, ada juga paham yang mengatakan bahwa negara itu bukanlah aktor tunggal, melainkan negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya ada proses pengambilan kebijakan luar negeri bukanlah proses rasional, melainkan proses sosial. Proses pengambilan kebijakan luar negeri merupakan koalisi dan kontrakoalisi yang menyebabkan dan mengurangi optimalisasi tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu ada liberalis. Liberalisme secara harfiah dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi mengenai kebebasan. Asumsi utama teori liberalisme mengacu pada pandangan positif mengenai sifat manusia. Manusia cenderung berbuat baik dan suka dengan cara-cara kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Liberalisme berpandangan optimis atas dasar sifat manusia. Kaum liberal lebih meyakinkan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Percaya terhadap kemajuan, dan kaum liberal lebih mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Teori ini sangat menghargai pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang baik. Selanjutnya ada behavioralisme. Jadi, menurut behavioralisme, studi hubungan internasional itu terlalu luas dan kompleks untuk bisa disesuaikan dengan batas-batas ilmu politik atau disiplin ilmu lainnya, di mana titik konsep dan permasalahannya tidak hanya terletak pada ilmu politik saja. Selain itu, behavioralisme menggunakan metode-metode statistik untuk memunculkan bukti-bukti dan memunculkan sebuah hipotesis. Selanjutnya adalah paradigma konstruktivisme. Jadi, paradigma konstruktivisme ini ialah paradigma di mana kebenaran atau suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme,
atau penafsiran yang terbagi dalam 3, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik. Yang pertama adalah peranan. Jadi, konsep peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peran. Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan tersebut, muncullah istilah peran. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental. Adapun pengertian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kegunaan teori peranan ini sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik. Jadi, peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi dan kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran. Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Dan yang kedua adalah pengaruh. Konsep pengaruh diartikan sebagai kemampuan pelaku politik internasional untuk dapat mempengaruhi tingkah laku orang dengan cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang outcomes. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Dalam suatu hubungan internasional dikenal dengan yang dinamakan dengan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional, bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional, yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional merupakan berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan unilateral yang kompetitif. Jadi yang selanjutnya adalah analisis sistem. Jadi sistem sendiri berarti adanya suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berkaitan secara fungsional satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Analisis ini mencoba mendeskripsikan sesuatu sehingga ia tertata, menyeluruh, dan lengkap. Analisis sistem dalam studi hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada pada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang terhubung satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional menjadi begitu penting untuk dapat menjelaskan dan memahami perilaku suatu negara dalam hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional. Sekarang, pokok bahasan yang terakhir adalah 6 konsep realisme berdasarkan pemikiran Morgenthau. Salah satu teori yang menjadi perdebatan besar dalam hubungan internasional ialah teori realisme. Realisme sendiri berbicara mengenai apa yang disebut dengan konsep power dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Pemikiran Hans J. Morgenthau mengenai realisme ini sangat berpengaruh sehingga menjadi salah satu rujukan utama dalam studi hubungan internasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat tentang Morgenthau. Hans Joachim Morgenthau lahir pada 17 Februari 1904
dan wafat pada 19 Juli 1980. Ia adalah salah satu tokoh politik internasional ternama pada abad ke-20. Ia memberi sumbangan besar bagi teori hubungan internasional dan studi hukum internasional. Bukunya yang terkenal adalah Politics Among Nations. Nah, dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, kontribusi Morgenthau dapat dilihat dari 3 ide utama, yaitu human, nature, dan power, dan kepentingan nasional. Perkembangan dari asumsi dasar Hobbes sebelumnya tergambar dari apa yang disebut Morgenthau sebagai Six Principles of Political Realism. Jadi yang pertama ada hukum objektif. Politik ditentukan oleh hukum objektif yang berakar pada kodrat manusia. Untuk memperbaiki masyarakat, terlebih dahulu harus memahami hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Dalam hal ini, realisme percaya akan hukum objektivitas politik dan percaya terhadap kemungkinan untuk mengembangkan teori rasional yang mencerminkan hukum objektif yang dianggap dapat membedakan antara kebenaran yang memang benar secara rasional dan objektif. Yang kedua adalah power. Konsep kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan dianggap terlalu memaksakan sebuah disiplin intelektual untuk memasukkan tatanan rasional ke dalam permasalahan politik. Jadi, pandangan realis terhadap politik internasional akan berhati-hati terhadap kedua kesalahpahaman, yaitu berkenaan dengan motif dan preferensi ideologis. Realis berasumsi bahwa realitas politik penuh dengan ketidakpastian dan keadaan yang tidak masuk akal dari sistemik, serta berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Realis juga menganggap bahwa politik luar negeri yang rasional merupakan politik luar negeri yang baik. Yang ketiga adalah dinamis, objektif, dan universal. Kepentingan bersifat dinamis, objektif, dan universal. Corak kepentingan yang menentukan tindakan politik suatu negara dapat dilihat dari konteks politik dan kebudayaan. Dalam hal ini, sasaran yang diraih oleh setiap negara dapat meliputi seluruh rangkaian tujuan yang mungkin pernah menjadi tujuan yang ingin dicapai. Kepentingan itu harus bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak sesuai dengan keadaan politik internasional, karena setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keempat ada prinsip moral universal. Prinsip-prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara, meski negara jelas akan memiliki implikasi moral dan etika. Pada dasarnya, realisme politik menyadari akan pentingnya moral dan tindakan bagi individu. Akan tetapi, hal itu tidak akan diimplementasikan ke dalam tindakan negara dalam mengambil keputusan luar negeri. Realisme juga menganggap bahwa kebijaksanaan merupakan pertimbangan atas konsekuensi alternatif tindakan politik sebagai kebijakan tertinggi dalam politik. Yang kelima adalah serangkaian prinsip universal. Jadi, tidak ada serangkaian prinsip moral yang disetujui secara universal. Konsep kepentingan yang didefinisikan kekuasaan telah menyelamatkan kita dari kebodohan politik itu sendiri. Karena cerminan dari negara-negara yang sama-sama ingin mendapatkan kekuatan, membuat kita dapat berlaku secara adil. Dalam artian lain, yaitu kita dapat menilai bangsa lain seperti halnya menilai bangsa kita sendiri, dan setelah menilai ini kita mampu menghormati kepentingan negara lain sehingga kita mampu untuk menjaga kepentingan negara sendiri. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara politik dan paradigma. Secara intelektual, bidang politik itu otonom dari setiap bidang perhatian manusia lainnya. Kaum realis cenderung mempertahankan otonomi di bidang politik, akan tetapi mengakui eksistensi dan pentingnya pemikiran bidang lainnya. Karena realisme politik didasarkan pada hakikat manusia yang pluralistik, di mana manusia itu sendiri merupakan gabungan atas economic man, political man, moral man, religious man, dan yang lain sebagainya. Manusia yang hanya memiliki sifat political man hanya akan berpikiran tentang kekuasaan saja, karena tidak memiliki kendala mengenai moral. Nah, jadi inilah semua materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kiranya materi yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian.
Selanjutnya, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga kesalahan dalam pengucapan, maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga bagikan apabila informasi yang kalian dapat di dalam video ini bermanfaat. Terima kasih.